Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Di antaranya salat berjamaah dan juga dilanjutkan dengan thalabul ilm. Semoga seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abi Syuja, yaitu pembahasan fikih dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang sholat ketika sedang dalam perjalanan atau sholatnya orang yang sedang bepergian. Tentunya sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita tidak terlepas dari ibadah sholat. Ketika kita mukim di rumah, tidak kemana-mana, kita diwajibkan sholat. Begitu pula ketika kita safar atau bepergian, maka sholat ini tetap wajib dilaksanakan. Hanya saja ada perbedaan atau ada keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang kaum muslimin dan muslimah yang sedang safar. Disebutkan memang dalam hadis, as-safaru qita'atun minal adab. Safar itu bagian dari azab. Karena ketika safar itu orang biasanya terpisah dari keluarganya, jauh dari tempat tinggalnya. Ya. Kemudian kalau kita selesai safar itu hendaknya segera pulang. Kalau sudah selesai urusan, maka cepat-cepat kembali ke tempat tinggal kita. Kita baca apa yang disampaikan, apa yang dibawakan oleh beliau Al-Imam Abu Syuja berkaitan dengan sholat ketika bepergian atau sholatnya orang musafir. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu lil musafiri qasrus sholatir rubaiyati bi khamsati syara'ita. Diperbolehkan bagi seseorang yang sedang bepergian untuk mengqashar sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan 5 syarat. Di sini beliau mengatakan wa yajuz, diperbolehkan mengqashar sholat. Jadi qashar itu hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah dianjurkan atau disunahkan, bukan sebuah kewajiban. Seandainya ada orang safar, misalnya dia ke
Ngawi, ke Semarang, kemudian dia tidak mengqashar sholatnya, maka tidak mengapa, sholatnya sah dan tetap berpahala, ya, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi qashar ini adalah keringanan, dan kebanyakan para ulama mengatakan ini adalah hukumnya dibolehkan atau dianjurkan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 101. Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi." Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi ini, "Falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah." Maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. In khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru, sampai seterusnya. Jadi dalam ayat ini merupakan dalil bahwasanya qashar itu adalah sebuah kebolehan, bukan kewajiban. Karena Allah mengatakan falaisa 'alaikum junah, tidak mengapa bagi kalian. Ya, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. Jadi Allah tidak mewajibkan, dalam ayat ini Allah tidak mewajibkan seorang muslim muslimah ketika safar itu harus qashar, tidak. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar ini mengatakan, aku sering bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar ini sering itu bepergian bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Fakana la yazidu fis safari ala rakaatain. Nabi itu kalau safar, beliau itu selalu mengqashar salatnya, tidak lebih dari 2 rakaat. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalika radhiyallahu anhum. Begitu pula Abu Bakar, ya, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, itu juga mereka kalau safar itu mengqashar salatnya. Ya. Jadi di satu sisi itu diperbolehkan, hukumnya dianjurkan, dan kalau kita kerjakan kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita meneladani Abu Bakar, meneladani Umar, meneladani Utsman radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian qashar itu apa? Di sini pensyarah mengatakan ibaratun an ada'i syakhsi salat ruba'iyyata rakaatain. Jadi qashar ini adalah memendekkan salat, ya, yang awalnya 4 rakaat hanya tersisa 2 rakaat saja. Dan ini berlaku untuk salat zuhur, asar, dan isya. Jadi qashar ini berlaku untuk salat zuhur, asar, dan isya. Jadi zuhurnya jadi 2 rakaat, asar begitu juga jadi 2 rakaat, isya juga menjadi 2 rakaat. Kemudian ketika kita memperhatikan redaksi yang dibawakan oleh penulis, wa yajuzu lil musafiri, diperbolehkan bagi orang musafir itu mengqashar salat. Berarti qashar ini khusus untuk musafir. Kalau orang sakit enggak boleh mengqashar. Bolehnya menjamak, tapi enggak boleh mengqashar. Ya. Orang repot, banyak urusan, mau urusan apa, urusan ini, urusan itu enggak ngurus. Yang penting kalau dia enggak safar enggak boleh mengqashar. Ini jadikan kaidah. Ini para ulama mengatakan seperti itu. Jadi qashar ini keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para musafir, para orang-orang yang bepergian. Kemudian beliau mengatakan diperbolehkan qashar ini ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat dan ketentuannya. Beliau mengatakan di antara syarat-syarat tersebut an yakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Safar yang dilakukan ini bukan untuk tujuan maksiat, bukan tujuan dosa, ya, bukan untuk tujuan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi kalau misalnya ini dalam mazhab Syafi'i, ya,
Kalau ada seseorang itu safar untuk misalnya mengantarkan, naudzubillah, mengantarkan narkoba misalnya. Ini safar. Tapi safarnya tujuannya untuk hal-hal yang diharamkan. Ada orang safar, naudzubillah, dia safar karena mau berzina dengan seorang wanita di tempat ini dan sebagainya. Ini safar seperti ini tidak memperbolehkan seseorang untuk mengqashar sholatnya. Ya, ini tidak diperkenankan dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi safarnya ini harus safar yang tidak berisi kemaksiatan. Ya, safar ketaatan atau safar-safar yang mubah. Safar ketaatan itu contohnya safar untuk mencari nafkah bagi seorang suami, nafkah yang halal ya. Atau safar untuk menuntut ilmu bagi seorang penuntut ilmu, seorang mahasiswa. Kemudian safar yang mubah itu misalnya safar untuk rekreasi, tadabbur alam, ya, mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini misalnya. Ini safar yang mubah yang diperbolehkan. Jadi ini syarat yang pertama yang harus kita perhatikan agar kita bisa melakukan qashar, safarnya harus safar ketaatan atau safar yang dimubahkan, dibolehkan, bukan safar yang tujuannya untuk bermaksiat. Kemudian yang berikutnya, di antara syarat-syarat yang disebutkan oleh penulis yaitu Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, wa an takuna masafatuhu 16 farsakhon. Safar yang diperbolehkan untuk mengqashar adalah safar yang menempuh jarak 16 farsakh. 16 farsakh. 16 farsakh ini kalau dihitung-hitung sebagaimana disebutkan oleh pensyarah buku ini itu sampai 82,5 kilometer, 82,5 kilometer. Ya. Ini diantara pendapat dalam mazhab Syafi'i atau ada yang mengatakan 85 kilometer. Ini baru dikatakan safar itu boleh mengqashar sholat. Walaupun di sini ada khilaf ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Ada yang mengatakan kembali kepada urf. Urf itu maksudnya yang berlaku di masyarakat tersebut. Misalnya kalau orang Surabaya mengatakan ke Batu itu safar, berarti di saat kita ke Batu kita boleh mengqashar. Kalau orang Surabaya itu menganggap misalnya ke Madura itu misalnya safar, maka di sana kita boleh, ke Pamekasan kita boleh mengqashar. Ya, ini di antara pendapat juga, kalau dalam mazhab Syafi'i ini pakai jarak. Ya, pakai jarak yaitu 85 atau kurang lebih 85 kilometer. Ya, ini untuk jaga-jaga. Jadi kalau kita ragu, ya urfnya masyarakat di sini itu apa, kita nggak tahu, kita ambil yang untuk kehati-hatian wis jarak ini aja, 85 kilometer. Ya, karena kalau kita bahas di awal, qashar ini kan hukumnya boleh kan. Hukumnya boleh. Jadi seandainya kita 80 kurang dari 80 km, 85 km kita enggak mengqashar maka tidak masalah. Ya. Atau belum sampai 80 km kita akhirnya enggak mengqashar maka tidak masalah. Ini disebutkan dalam mazhab Syafi'i memang untuk kehati-hatian ya. Untuk kehati-hatian. Ini syarat yang kedua. Di antara syarat-syarat yang disebutkan oleh penulis bahwasanya safar yang membolehkan qashar ini adalah safar yang berjarak 80 atau 85 km. Disebutkan dalam referensi yang lain dalam mazhab Syafi'i, itu safarnya harus diniatkan. Jadi orang safar itu biasanya ada niatnya, ada tujuannya. Sudah pesan tiket, sudah booking tiket dan sebagainya. Ini orang itu punya niat, ya.
Jadi kalau ada orang naik mobil, nggak jelas tujuannya kemana, mondar-mandir, maka orang ini nggak jelas karena nggak punya niat untuk safar, tujuannya itu nggak jelas. Ini disebutkan dalam referensi yang lain dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ini tadi yang kedua, beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa an yakuna muaddiyan lis-shalatir rubaiyati. Qashar ini diberlakukan, dibolehkan untuk sholat-sholat yang itu jumlahnya adalah 4 rakaat. Ya, ini sudah dibahas di awal. Wa an yakuna muaddiyan lis-shalatir rubaiyati, yaitu seseorang ini boleh mengqashar khusus untuk sholat-sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Jadi untuk subuh itu sudah 2 rakaat, maka nggak bisa diqashar. Maghrib itu 3 rakaat, nggak bisa diqashar. Ya, ini yang harus kita perhatikan, Kemudian muncul pertanyaan, kapan kita boleh mulai mengqashar? Misalnya begini, seseorang itu sudah booking tiket kereta, ya, tiket kereta. Dia masih di Surabaya. Kebetulan tiket keretanya itu mungkin 12:30 siang, 12.30. Sudah masuk waktu zuhur itu. Sudah masuk waktu zuhur. Dan dia sudah niat safar pastinya karena sudah booking tiket, sudah pesan. Tapi orang ini belum dikatakan safar. Ya. Belum dikatakan safar. Maka kalau memang tiketnya itu masih 12.30 dan itu sudah masuk waktu zuhur, maka dia mengerjakan sholatnya yaitu dengan lengkap 4 rakaat. Ya. 4 rakaat. Kalau mau dijamak dengan asar itu boleh, tapi asarnya tetap 4 rakaat. Ya. Tetap 4 rakaat. Kemudian dia di kereta, ketika di kereta sudah masuk waktu maghrib, maka dia melakukan sholat maghrib, kemudian dia dilanjutkan dengan sholat isya dan boleh diqashar karena dia sudah sedang dalam keadaan safar. Ya, sudah dalam keadaan safar. Jadi bolehnya seseorang itu mulai mengqashar sholat adalah ketika dia sudah terkena hukum safar itu sendiri. Kalau di berbagai macam buku atau misalnya di referensi-referensi yang lain, itu ketika dia meninggalkan kotanya. Jadi kalau misalnya Surabaya itu perbatasan Surabaya itu di mana, itu sudah dilewati. Itu baru dia boleh mengqashar. Ya, sudah meninggalkan bangunan-bangunan dari kotanya. Ini disebutkan dalam referensi-referensi yang lain. Kemudian qashar ini berapa lama boleh dilakukan? Ya. Qashar ini berapa lama boleh dilakukan? Misalnya orang safar. Safarnya sampai 1 pekan. Ya, sampai mungkin 10 hari. Maka sampai kapan orang ini boleh mengqashar? Sampai kapan orang ini boleh mengqashar? Kalau orang ini memang safar, disebutkan dalam mazhab Syafi'i itu 4 hari saja. Dia boleh mengqashar selama kurang lebih 4 hari. Ini enggak termasuk pergi dan pulang. Ya, tidak termasuk perjalanan pergi dan pulang, ini enggak dihitung. Jadi misalnya sekarang hari Kamis, kita mau safar, malam ini safar ke Semarang. Kemudian kita mau di Semarang hari Jumat, Sabtu, Ahad, sama Senin, ini 4 hari. Kalau kita lanjut sampai Selasa, ini Selasanya sudah enggak boleh mengqashar. Ini dalam mazhab Syafi'i itu dikasih waktu selama 4 hari. Ya, tidak termasuk pergi dan pulang. Adapun di dalam mazhab-mazhab yang lain itu yang penting tidak ada niatan untuk menetap di situ, boleh mengqashar. Ya. Tentunya dengan batasan-batasan yang tidak terlalu lama. Misalnya seorang mahasiswa dia
berasal dari Bandung, kuliah di Surabaya. Kuliah di Surabaya 1 semester, kurang lebih 4 bulan, masa mengkosor terus kan ya, dalam hati itu kan gak enak gitu loh. Masa sih 4 bulan saya mengkosor terus kan ya, walaupun saya musafir, saya bukan KTP Surabaya, saya nggak ada niatan menetap di Surabaya, kalau saya lulus saya mau pulang kampung. Saya mau balik ke kota saya, misalnya begitu. Tetap ya, kalau memang tidak ada niatan untuk menetap di kota tersebut, ya kalau dalam waktu-waktu yang masih tergolong sebentar, ya 5 hari, 10 hari, ya itu silakan mengkosor. Tapi kalau mau tidak mau mengkosor, mau tetap 4 rakaat ya silakan, karena kosor ini kembali ke awal hukumnya adalah mubah, ya diperbolehkan. Diperbolehkan dan dianjurkan kalau kita ingin meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau, itu mereka mengkosor ketika sholat. Kemudian sampai kapan kosor itu dilakukan? Ya sampai 4 hari tadi. Kemudian ada muncul terkadang itu permasalahan. Ya, misalnya seseorang itu balik dari Sragen, balik dari Solo. Ya, dia belum sholat maghrib, belum sholat isya. Nanti jamak takhir. Ya, jadi masih di perjalanan. Orang ini orang Surabaya, dia lagi safar ke Jawa Tengah, ya, ke Sragen, ke Solo, ke Kebumen misalnya. Dia belum sholat maghrib dan isya. Nanti aja lah, nanti kalau sampai Surabaya, saya mau sholat jamak takhir. Ketika sampai di Surabaya, orang ini sudah nggak boleh mengkosor. Ya, karena dia hukum safarnya sudah hilang. Ketika sampai di Surabaya, maka dia sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, jamak takhir. Ya, jadi misalnya, daripada nanti di Surabaya kita lengkap gitu ya, mungkin mampir di rest area sholat jamak takhir ya, maghrib isya, karena masih di rest area, masih di safar, maka silakan untuk mengkosor. Adapun kalau sudah sampai di tempat tujuan, sampai di tempat tinggal kita, tempat kita mukim, maka hukum safar itu sudah hilang dan kita harus sholat dengan lengkap, ya dengan sempurna. Kita lanjutkan, itu tadi kembali kepada buku ini ya, syarat yang ketiga, wa an takuna masafatuhu 16 farsakhun, yaitu jaraknya itu kurang lebih 80 atau sampai 85 kilometer. Sekarang ini kan gampang ya, pakai Google Map mungkin ya, kelihatan berapa kilometer perjalanan. Itu mungkin ada alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur sejauh mana kita sudah safar itu, sudah sampai angka berapa. Ya, ini bisa membantu kita. Yang berikutnya kata beliau, di antara syarat-syarat diperbolehkannya mengkosor sholat, wa an yanwiyal qasra ma'al ihram, wa an yanwiya al qasra ma'al ihram, yaitu ketika atau sebelum takbiratul ihram itu dia sudah ada niat untuk mengkosor. Niat itu dalam hati ya, nggak perlu diucapkan atau nggak perlu dilafatkan, nggak perlu dikeraskan. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i itu harus ada niatnya. Wa an yanwiyal qasra mal ihram. Ya, yaitu ketika sebelum takbiratul ihram itu dia sudah ada niat dalam hatinya, dalam benaknya, bahwasanya saya akan mengkosor sholat duhur ini, mengkosor sholat asar ini misalnya. Ini disebutkan, ya, ini disebutkan. Yang berikutnya lagi yang kelima adalah wa an la ya'tamma bimuqimin. Qasar itu diperbolehkan selama orang ini tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Kita kasih contoh. Misalnya kita lagi safar ke Madiun, ya, atau ke Semarang. Insya Allah Semarang itu lebih dari 80 kilo, insya Allah. Ya, ke Semarang. Sampai di Semarang kita sholat sholat misalnya sholat asar atau sholat duhur ya di Semarang. Karena kita statusnya musafir, namun kita tetap semangat sholat berjamaah.
walaupun musafir ya. Salat berjamaah 27 derajat dan sebagainya. Kalau kita posisinya sebagai makmum, salat duhur kita musafir, kita jadi makmum. Yang jadi imam ini orang mukim, orang situ misalnya. Orang penduduk situ. Maka kita nggak boleh mengqashar. Karena kita posisinya sebagai makmum. Namanya makmum itu mengikuti imam. Ini disebutkan dalam penjelasan tadi ya, wa an la ya'tamma bimuqimin. Ya, dia tidak bermakmum kepada orang yang sedang mukim. Salatnya itu salatnya orang yang mukim. Ya. Kalau kita bermakmum kepada orang yang mukim, maka salatnya mengikuti orang yang mukim, ya. Mengikuti orang yang mukim. Kalau misalnya kita masbuk, kita musafir, kita masbuk, ya tetap sempurnakan 4 rakaat. Kekurangannya berapa, kemudian sempurnakan ya. Ini diantara syarat-syaratnya. Ada juga misalnya kebalikan. Kalau kebalikannya bagaimana? Orang ini dia musafir. Ada seorang penuntut ilmu ya, ada seorang penuntut ilmu. Kemudian penuntut ilmu ini dia lagi liburan, misalnya anak pondok, ya, dia lagi liburan, ya, atau dia lagi safar, akhirnya disuruh jadi imam, jadi imam. Maka boleh orang yang musafir itu jadi imam boleh, misalnya jadi imam salat duhur. Maka nanti sebelum dia takbiratul ihram, jadi dia jelaskan saya sedang musafir, saya nanti sholatnya 2 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti disempurnakan 4 rakaat. Jadi saya salam, bapak-bapak, ibu-ibu menyempurnakan lagi 2 rakaat, itu boleh. Ya. Bahkan kalau prakteknya salaf itu ketika mereka safar jadi imam, mereka sholat. Kemudian 2 rakaat salam, kemudian mereka ngomong, "Fa'atimu sholatakum," sempurnakan sholat kalian. Ya, itu praktek salaf seperti itu. Tapi kalau kita takut orang itu makmumnya salah paham, akhirnya kita beritahukan di awal, saya ini safar, saya nanti sholatnya qashar, ya. Kemudian silakan bagi makmum untuk menyempurnakan sholatnya sampai selesai 4 rakaat sempurna. Ini boleh-boleh saja seperti itu. Ya, ini tadi berkaitan dengan hukum-hukum yang di situ berkaitan dengan qashar ya. Jadi ada 5 syarat, yaitu yang pertama safarnya tidak boleh safar yang mengandung kemaksiatan, tujuannya maksiat, tujuannya dosa. Yang kedua, safarnya ini adalah berjarak 80 atau 85 km. Ya. Kemudian qasharnya ini khusus untuk sholat-sholat yang itu jumlahnya adalah 4 rakaat. Kemudian berniat ketika takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram bahwasanya dia akan mengqashar. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tidak bermakmum kepada orang yang mukim, ya. Tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Disebutkan di sini dalam pensyarah, dawa musafari fi jami'i shalawatil maksura wa yantahi safaruhu bi wusuli ilal maudi alladhi nawal iqamata fihi. Jadi selama orang itu safar, dia boleh mengqashar salatnya. Kalau dia sudah sampai di tempat tinggalnya, sudah pulang, maka hukum qashar ini sudah hilang, ya. Sudah hilang. Kemudian juga disebutkan an yakuna aliman bi jawazil qasri. Falau ra'an nasa bi yaksuruna fa qasara jahilan fala lam yasih. Ya. Jadi orang yang musafir ini tahu akan hukum qashar itu sendiri. Ya. Jadi kalau dia enggak tahu hukumnya, kemudian dia lihat manusia kok cuma 2 rakaat ikut-ikutan, maka kalau dalam mazhab Syafi'i kata pensyarah ini tidak sah. Jadi harus diketahui. Maka kita mencari pahala itu di segala keadaan. Di setiap keadaan ketika mukim, kita bagaimana caranya tetap mendapatkan pahala. Ketika safar, ya, kita juga berusaha bagaimana safar ini bernilai pahala, ya. Jadi safar yang bernilai pahala itu bukan hanya dalam qasharnya saja, banyak.
Ya, ketika safar itu kita perhatikan adab-adabnya. Keluar rumah baca doa. Kemudian naik kendaraan itu baca doa. Ketika di perjalanan itu perbanyak zikir. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat perjalanan. Bahkan kalau ada jamaah yang pernah umroh atau pernah haji, itu dari Madinah ke Mekah, itu di pinggir-pinggir jalan di sana, di Saudi, itu banyak semacam kayak papan-papan yang berisi zikir, subhanallah. Agak ke sana lagi nanti ada alhamdulillah. Agak ke sana lagi nanti ada la ilaha illallah. Agak ke sana lagi nanti ada kayak papan isinya tulisan Allahu Akbar. Ya. Di situ untuk mengingatkan para pengguna jalan, para pengemudi untuk mengisi waktu safarnya itu dengan zikir, ya. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa ketika memasuki kota, memasuki desa. Ya. Ini supaya safar kita bernilai pahala, marilah kita perhatikan adab-adab tersebut. Ya, adab-adab safar itu banyak. Kalau kita perhatikan, kita kerjakan dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan, maka insya Allah safar yang kita lakukan itu bernilai pahala. Kemudian misalnya juga ada orang itu safarnya tiap pekan, ya, sepekan dia tiap pekan itu keluar kota, karena dia mungkin ada pekerjaan di luar kota tiap pekan. Ya tidak masalah dia mengqashar tiap pekan, karena memang dia safarnya tiap 1 pekan sekali. Ya, ini sesuai dengan keadaan yang berlaku pada orang tersebut. Kalau memang safarnya itu rutin, maka dia bisa mengqashar sholatnya. Tapi kalau sesekali dia enggak mengqashar, kemudian dia sholatnya lengkap, ya dia sholatnya sempurna, maka tidak dipermasalahkan. Ini diantara hukum-hukum yang berkaitan dengan mengqashar sholat. Jadi sekali lagi para jemaah, qashar ini khusus untuk orang-orang yang sedang bepergian, ya, sedang safar. Kita lanjutkan sedikit tentang jamak, menjamak, karena ada hukumnya masing-masing, ya, ada qashar, ada jamak. Adapun qashar dan jamak ini boleh bagi para musafir, ya, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Jamak takdim itu sholat duhur dan asar digabung di waktu duhur. Kalau jamak takhir, duhur dan asar digabung di waktu asar. Kemudian maghrib dan isya, ini kalau jamak takdim dilakukan di waktu maghribnya. Kemudian kalau jamak takhir digabung, diakhirkan di waktu isya. Dan juga bagaimana kalau sholat sunnah di saat safar, apakah tetap bisa dikerjakan? Ya, jawabannya iya, bisa. Karena memang ada sholat sunnah itu yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW walaupun beliau sedang safar. Ya, misalnya sholat witir, kemudian sholat qabliyah subuh, ini tetap dikerjakan oleh Nabi SAW walaupun beliau sedang safar. Kalau misalnya orang itu jamak takhir, jamak takdim, dia safar, dia jamak qashar di waktu maghrib. Jadi setelah sholat maghrib, kemudian dia sholat isya 2 rakaat. Setelah sholat isya 2 rakaat yang diqashar itu dia bisa sholat witir. Karena sudah masuk waktu witir bagi orang seperti ini. Karena dia melakukan jamak jamak takdim. Ya. Atau ketika jamak takhir kalau dia maghribnya 3 rakaat. Kemudian kalau dia musafir dia qashar, isyanya 2 rakaat. Setelah sholat isya salam 2 rakaat. Kemudian dia langsung bisa sholat witir walaupun hanya satu rakaat. Yang penting ada witir yang dikerjakan. Di sini tentang jamak, ya. Al-jam'u fis safari wal hadar. Diperbolehkan menjamak ketika safar dan ketika mukim. Jadi jamak ini lebih fleksibel para jamaah. Menjamak sholat ini lebih luas. Kalau qashar ini memang khusus untuk bepergian saja. Adapun menjamak
ini insya Allah hukumnya lebih luas karena ada sebab-sebabnya itu lebih banyak. Beliau mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa yajuzu lil musafiri an yajma'a baina ad-dhuhri wal asri fi waqti ayyihi ma syaa wa bainal maghribi wal isya fi waqti ayyihi ma syaa. Diperbolehkan bagi orang yang safar mengumpulkan antara zuhur dan asar di salah satu waktunya dan maghrib dan isya di salah satu waktunya. Sudah masuk waktu isya, kita dengarkan azan dulu. Setelah azan, kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menambahkan, kita persilakan berkaitan dengan pembahasan. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, di sini ada pertanyaan, kita bacakan dulu. Mohon dijelaskan ketika saya lagi safar, perjalanan jauh, belum sholat maghrib. Ya, jadi kasusnya ini, kejadiannya ini yang bersangkutan lagi safar dan belum sholat maghrib. Dan kemudian memang belum ketemu rest area untuk sholat maghrib. Akhirnya kalau memang dalam seperti ini, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kita harus niatkan jamak takhir. Ya. Jadi dalam perjalanan pakai mobil, kemudian sudah masuk waktu maghrib, kemudian kok kita belum nemu rest area atau yang semisalnya,
Kalau dalam mazhab Syafi'i itu diniatkan nanti jamak takhir, harus ada niatnya. Dan ini akan dibahas dalam masalah menjamak sholat. Kemudian ketika sudah dapat rest area, ternyata di musola atau di musola rest area tersebut sedang ada jamaah sholat isya. Kemudian yang bertanya ini ikut jamaah sholat isya, padahal dia belum sholat apa tadi? Sholat maghrib. Apakah hal tersebut salah? Kalau jamak takhir, kalau jamak takhir itu sebagian ulama atau ada ulama yang membolehkan tidak harus urut, ya. Tapi kalau jamak takdim itu harus berurutan. Maghrib dulu baru isya, atau zuhur dulu baru asar. Ini kalau jamak takdim. Adapun kalau jamak takhir ini ada di antara ahli ilmu yang berpendapat itu boleh tidak berurutan. Ya, seperti yang ditanyakan oleh penanya, kalau dia sampai di rest area dan di situ ada sedang dilaksanakan sholat berjamaah, dia ikut sholat isya, ya, karena dia jadi makmum, otomatis dia harus sempurna ya. Biasanya yang menjadi imam itu orang-orang yang mukim di situ, atau sama-sama musafir. Kebetulan kalau sama-sama musafir ya sama-sama dikosor 2 rakaat. Kemudian setelah salam, yang bersangkutan yang penanya ini bisa melakukan sholat maghrib. Atau bisa juga kalau itu sedang sholat isya berjamaah, kita gabung dengan niat sholat maghrib itu bisa. Ya, itu bisa. Nanti kalau imamnya naik bangkit ke rakaat keempat, kita cukup di rakaat ketiga kemudian kita salam, itu boleh. Ada juga misalnya imamnya sholatnya isya 4 rakaat, karena kita niatnya maghrib, kita berhenti di rakaat ketiga, kita nunggu sambil duduk tahiyat akhir, baca doa, berbanyak doa, sampai nunggu imam tahiyat akhir, kemudian imam salam, kita ikut salam. Bisa juga seperti itu. Ya. Jadi dalam hal ini itu lebih fleksibel. Jadi yang dilakukan oleh penanya ini yang kami tahu bahwa alam itu tidak salah dan itu sah-sah saja. Dan apakah dosa bila tidak diambil keringanan tersebut? Jadi kalau kita jelaskan di awal para jamaah, namanya qasar itu keringanan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Sehingga kalau kita memang tidak mengambil keringanan tersebut, kita sholatnya tetap ikmal, yaitu 4 rakaat, maka sah-sah saja, silakan. Ya. Kalau kita ingin meniru, meneladani, mencontoh Nabi SAW, maka kita mengqasar. Karena itu yang dilakukan oleh beliau, dan dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, radhiyallahu anhum. Yang mereka adalah khulafaur rasyidin. Yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair ar-rasyidin. Berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ya, silakan yang bertanya. Ya, silakan Pak. Sudah sama. Ya, yang belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap 2 minggu pulang. Kosornya di Jakarta, di Surabaya. Iya, kalau orang ini statusnya mukim itu dilihat dari tempat tinggalnya ya, atau alamat tinggalnya misalnya di Surabaya. Dia mukimnya Surabaya, KK, KTP di Surabaya, kemudian dia ada cari rezeki, cari nafkah di Jakarta. Ketika dia pergi ke Jakarta, ini kalau memang waktunya itu seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya sepekan atau dalam waktu-waktu yang normal, itu dia bisa mengqasar selama di Jakarta. Tapi kalau dia Jakartanya sampai 1 bulan, 2 bulan, ya atau lebih, maka ketika dia di Jakarta, dia sholatnya tetap sempurna. Ya, sholatnya tetap sempurna. Jadi dilihat waktunya ya. Kalau waktunya itu masih bisa dikatakan itu safar yang normal, ya paling seminggu atau 2 minggu. Kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan sampai 18 hari. Jadi kadang ada orang tuh safar,
safar ke Jakarta mau ketemu sama orang, mau ngurus ini, ngurus itu kan namanya ngurus itu kan nggak jelas biasanya. Kadang cepat, kadang dipermudah, kadang ada kendala. Kalau orang yang nggak jelas seperti ini, ya dia safar ke Jakarta mau ngurus surat-surat penting misalnya. Kemudian di Jakarta dia nggak tahu sampai kapan. Akhirnya kalau dalam mazhab Syafi'i dalam referensi lain itu sampai 18 hari dikasih waktu. Ya, setelah 18 hari karena ini nggak jelas, dia akhirnya belum bisa pesan tiket karena nggak jelas. Itu bisa. Ya, tapi apakah kemudian kalau orang ini selesai kerja di Jakarta, ya, kemudian dia pulang ke Surabaya cuma sebentar, ya dikasih libur, apakah di Surabaya dia mengqashar? Kami cenderung tetap dia ikmal, dia sempurna. Karena dia safarnya ke Jakarta, dan dia kerjanya di Jakarta, ketika dia di perjalanan kereta atau pesawat itu dia boleh mengqashar. Dia boleh mengqashar dan menjamak. Di saat perjalanannya boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nggih. Iya. Iya, banyak qashar. Enggak apa-apa. Karena yang tentunya qasharnya ketika di jalan ya, di perjalanannya ya. Oh, di Jakarta enggak masalah. Kalau memang itu dia statusnya sebagai musafir dan dia tidak ada niatan untuk menetap di situ. Ya, karena memang dia kadang-kadang ada kerjaan di sana. Ya, selama beberapa hari dia mengqashar, itu boleh. Karena sekali lagi qashar ini kan hukumnya boleh dan anjuran, bukan sebuah kewajiban. Kalau orang tidak memilih mengqashar maka tidak berdosa. Jika qashar dan jamaknya berjamaah grup rombongan, apakah perlu iqamah lagi dan diantaranya salat yang dijamak apakah harus iqamah lagi? Jadi begini, kalau misalnya kita safar berbareng-bareng, rombongan, kelompok, grup gitu ya. Bahkan kalau kita kembali ke pembahasan sebelumnya ya, kita safar traveling mau naik gunung misalnya ya. Naik gunung, traveling mendaki gitu. Kalau kita di situ nggak mendengarkan azan, kita disunahkan azan dulu. Ya. Jadi sebelum jamak qashar itu azan, ya ini khusus kalau azan ini kan harus laki-laki, nggak boleh wanita. Karena azan ini syariat khusus untuk laki-laki. Azan, kemudian iqamah, kemudian sholat duhur 2 rakaat, salam, kemudian iqamah lagi, kemudian sholat 2 rakaat asar di jamak takdim ya. Itu jadi jika qashar dan jamaknya berjamaah grup atau rombongan apakah perlu iqamah lagi dan diantaranya salat yang dijamak apakah harus iqamah lagi? Ya. Jadi kalau kita menjamak ya baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir selesai jamak baik ini jadi ada dua keadaan nggih. Dua keadaan kalau keadaan safar ini boleh jamak dan qashar. Boleh jamak dan qashar. Kalau boleh jamak dan qashar berarti ketika dia salat duhur, sebelum duhur itu dia iqamah, kemudian salat duhur. Itu kalau sudah kedengaran azan dari di sekitar ya ada masjid, itu ada azan berkumandang. Tapi kalau kita nggak dengar azan sama sekali, ya kita azan dulu. Ya kita mau naik gunung atau traveling kemana, kok nggak kedengaran azan, kita azan dulu. Ya, baru kita sholat zuhur, jamak qashar 2 rakaat, salam, kemudian berdiri salah satu orang iqamah, kemudian sholat asar 2 rakaat ini jamak dan qashar. Adapun kalau jamak saja tanpa qashar, misalnya begini, dalam suatu keadaan, ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah, tentang jamak, karena kita belum membahas, kita tadi masih membaca sekilas, supaya penasaran, supaya nanti akan datang lagi gitu ya. Jadi, kalau ini dalam posisi jamak, misalnya begini, ini setelah sholat maghrib, hujan deras, ya, maghrib, hujan deras. Akhirnya orang yang ada di masjid itu kita jamak aja sekalian, sama sholat isya. Ya. Jadi setelah salam, langsung iqamah sholat isya 4 rakaat. Ini jamak tanpa qashar. Karena di antara sebab membolehkan jamak itu adalah hujan deras, yang sampai mungkin banjir, mungkin orang itu sulit, mau ke masjid itu sulit, masjidnya jauh lagi. Itu boleh menjamak. Jadi begini para jamaah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu tentang qashar. Mudah-mudahan kita bisa memahami ya, supaya kita nggak salah kapan boleh mengqashar, mulai kapan, berapa hari,
kapan dikatakan musafir, ini sudah kita bahas, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga safar yang kita lakukan tetap bernilai pahala. Khususnya bagi para wanita, kalau safar harus disertai dengan mahramnya. Jangan seorang wanita muslimah safar itu sendirian. Ya, ini menyelisihi syariat Islam. Jadi kalau wanita muslimah safar harus didampingi dengan mahram. Wallahu a'lam. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.